Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'inna wa maulana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kami dikasih kesempatan oleh Bapak dosen, Bapak doktor untuk sedikit menjelaskan tentang Ijaz Quran perspektif Nasr Hamid Abu Zaid, yaitu tentang Ijazul Quran yang diambil dari kitab Mafhumun Nas. Baik, langsung saja. Latar belakang yakni Ijazul Quran sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi populer untuk digunakan dalam mengunggulkan Al-Quran dan teks-teks lain pada budaya Arab. Bahkan mukjizat-mukjizat Nabi lain sebelum Nabi Muhammad, menurut Dr. Quraisy Shihab, pembicaraan mengenai mukjizat Al-Quran tentang bagaimana mukjizat bukti kebenaran itu datang dalam Al-Quran itu sendiri, bukan kebenaran yang datang dari luar atau faktor luar. Para ulama sendiri berpendapat bahwa Al-Quran dapat dipahami sebagaimana keseluruhan dari firman Allah, tetapi juga dapat bermakna sepenggal ayat-ayat dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi Ijazul Quran ini untuk melemahkan musuh, misal orang-orang kafir seperti itu. Jadi dengan Ijazul Quran ini, insya Allah pada waktu itu para kufar-kufar yang awalnya tidak percaya tentang mukjizat Nabi, dengan Al-Quran jadi percaya, seperti itu. Pembahasan yang pertama tentang Ijazul Quran. Ijazul Quran itu secara umum, untuk lebih mudah dimengerti, berasal dari kata ajaza yijizu ijazannya, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Nah, makanya adanya ijaz ini atau kemukjizatan ini untuk melemahkan para musuh-musuh Rasulullah, seperti kufar-kufar yang tidak mempercayai ajaran Nabi, tidak mempercayai tauhid Nabi. Itu dengan ijaz mereka percaya, karena ijaz ini suatu kejadian luar biasa. Maka dengan adanya ijaz, banyak dari mereka yang langsung percaya dan masuk Islam pada waktu itu. Dengan rasionalisasi apabila Ijazul Quran telah hadir kemudian dirasakan oleh orang Arab saat itu, maka akan berimplikasi pada tidak adanya kemampuan orang Arab untuk membuat hal yang semisal Al-Quran. Jadi dulu pernah ada yang mau meniru Al-Quran gitu kan. Al-Quran ini orang mukjizat, ya. Al-Quran ini sebuah mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad, dan ijaznya itu sudah yang terbesar. Jadi dulu sempat ada yang mau meniru kan, meniru Al-Quran. Ya Allah a'lam, dia tidak bisa gitu. Bahasanya dia sangat kaku, tidak ada tidak ada sajak-sajaknya, ya. Karena Al-Quran ini kan paling baik-baiknya sajak, paling baik-baiknya sebuah karya. Dengan adanya Ijazul Quran ini, banyak dari mereka yang mengaku kalah, seperti itu. Al-Quran Karim sendiri itu digunakan untuk Nabi, yaitu untuk menentang orang-orang Arab, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menyangkal Islam. Tapi mereka tidak sanggup untuk menghadapinya, padahal mereka sedemikian tinggi ilmunya kan, fasohahnya, balagohnya, tapi tidak ada yang bisa menandingi tentang ijaz Al-Quran ini, seperti itu. Jadi mukjizat ini berfungsi sebagai bukti kebenaran Nabi, keluar biasaan yang tampak atau yang terjadi.
yaitu ijazul Quran itu sendiri. Ya, adapun ciri-ciri kemukjizatan Al-Quran yang tidak dapat dijumpai pada mukjizat Nabi sebelumnya antara lain yang pertama rasional. Artinya kemukjizatan Al-Quran itu tak dapat dilihat dengan mata atau diraba dengan tangan, atau hanya dapat dirasakan dengan rasio. Yang kedua, abadi. Artinya, mukjizat Al-Quran berlaku sepanjang masa selama Al-Quran itu masih tetap eksis di tengah umat manusia. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran itu mengandung unsur penentangan terhadap umat sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 23. Oke, next. Ijaz memiliki daya tarik tersendiri dalam segi pembahasannya, baik dalam pandangan ulama klasik atau modern. Tetap saja pembahasan ijaz ini memiliki eksistensi sendiri. Pada abad kelima dikatakan menjadi masa keemasan bagi ijazul Quran. Banyak ulama pertengahan yang membahas soal ijaz. Salah satunya Al-Baqilani berpendapat bahwa hakikat ijaz Quran terletak pada susunan gramatikal kalimatnya, tatanan hurufnya yang sempurna, ya kan? Makanya banyak ilmu yang tercipta karena Al-Quran itu sendiri, ya, seperti ilmu balago, nahwu sarf, wa ala alihi. Adapun pandangan Nasr Hamid terhadap teks-teks keagamaan dalam Al-Quran dibangun dari dua asumsi. Yang pertama, Abu Zaid mengatakan bahwa teks-teks agama adalah teks dalam bentuk yang sama. Dalam teks lain, dalam budaya dengan kata lain, Nasr Hamid Abu Zaid ini menganggap bahwa teks yang ada dalam Al-Quran punya korelasi dengan teks yang sama dengan budaya Arab saat itu. Jadi menurut Abu Zaid atau Nasr Hamid ini, pada waktu itu sangat nyambung, sangat masuk apabila Nabi itu membacakan atau menyebarkan ayat-ayat Al-Quran. Pada saat itu nyambung gitu sama budaya Arab, jadi mudah diterima sama orang Arab. Ini kok ada suatu karya gitu kan, kok cocok sama hidup kita gitu. Ini karya apa hidup kita, nah gitu. Yang kedua, berpijak pada asumsi pertama, Nasr Hamid Abu Zaid kemudian menyatakan bahwa umat Islam memerlukan kebebasan mutlak dari kekangan teks-teks keagamaan supaya dapat melahirkan sebuah konteks pemahaman keagamaan sesuai dengan sekarang. Abu Zaid menjelaskan, telah tiba saatnya mengevaluasi merubah melangkah era pembebasan, tidak hanya dari kekuasaan teks-teks agama saja. Seperti itu menurut Abu Zaid ini. Dan dari penjelasan ini, Nasr Hamid Abu Zaid telah menggambarkan bahwa teks-teks agama, khususnya teks Al-Quran yang selalu disakralisasi, berpotensi besar menjadi pokok sumber kemunduran yang terjadi pada umat Islam saat ini. Sehingga umat Islam saat ini dituntut untuk melepaskan diri dari otoritas Al-Quran sebagai teks dan kemudian berpikir bahwa Al-Quran adalah rahmatan lil alamin, sehingga teks kemudian ditafsirkan dengan mempertimbangkan sosiokultural yang berkembang. Seperti itu. Jadi berkembang ya tentang ijaz ini. Baik, ada banyak aspek-aspek ijazul Quran. Ada yang dari aspek bahasa ya. Ada yang dari apa lagi? Ada yang kemukjizatannya itu berbentuk aspek ilmiah, ada yang berbentuk aspek tasyri'nya, kemukjizatan dalam tasyri', atau kemukjizatan Al-Quran dalam aspek goibnya. Jadi banyak. Nah, yang akan saya sedikit sampaikan yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam aspek bahasa. Dalam aspek bahasa, di sini saya mencontohkan ceritanya itu loh. Ceritanya Umar bin Khattab. Nah, Al-Quran ini kan mempunyai bahasa yang indah, ya kan?
Dan kandungan dari ayat Al-Quran itu telah melunakkan hati Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu. Diriwayatkan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab keluar dari rumahnya bermaksud membunuh Nabi pada waktu itu. Karena Nabi kan telah menyebarkan agama yang tidak jelas gitu katanya Umar. Padahal Umar sendiri waktu itu yang belum jelas. Lalu Sayyidina Umar ini bertemu dengan orang yang menanyakan tujuannya. Orang itu berkata, tidak usah Muhammad yang kau bunuh, adikmu yang mengikuti Nabi Muhammad lebih wajar engkau urus. Lalu Umar ini menemui adiknya Fatimah yang sedang bersama suaminya membaca ayat-ayat Al-Quran. Ditamparnya sang adik sehingga bercucuran darah dari wajahnya. Kemudian dimintanya lembaran itu dan dibacanya. Seketika Umar langsung bergetar hatinya ketika dibacakan surah Toha ayat 1-6. Jiwa Umar ini bergetar membaca ayat-ayat itu. Kemudian ia bergegas bertemu Nabi. Tetapi kini bukan untuk membunuhnya. Begitu dia bertemu Rasulullah, menarik dengan keras ikat pinggang Umar sambil berkata, apa maksud kedatanganmu wahai putra Al-Khattab? Saya duga kamu tidak akan berhenti sampai Allah menurunkan siksanya kepadamu. Sayyidina Umar menjawab, wahai Rasul, aku datang untuk percaya kepada Allah dan Rasulnya, serta apa yang disampaikan dari Allah. Jadi seketika Sayyidina Umar ini langsung luluh hatinya, langsung jatuh hatinya. Karena apa? Karena mendengar atau yang kedua itu membaca ayat Al-Quran yaitu surat Toha ayat 1-6. Karena saking dari indahnya, ya, saking dari indahnya Al-Quran, lalu Sayyidina Umar ini hatinya jatuh. Sayyidina Umar ini hatinya langsung luluh. Sebagaimana ketika kita membaca puisi yang indah, bahkan ini lebih dari puisi, seperti itu maksudnya. Baik, untuk yang lain ada contoh lagi tentang aspek bahasa ya. Ada juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Walid bin Mughirah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi membacakan Quran kepadanya, maka hati Walid lunak karenanya. Berita ini sampai ke telinga Abu Jahal, lalu ia mendatanginya seraya berkata, wahai pamanku Walid, sungguhnya kaummu hendak mengumpulkan harta benda untuk diberikan kepadamu, tetapi kamu malah datang kepada Muhammad untuk mendapatkan anugerahnya. Walid menjawab, sungguh kaum Quraisy telah mengetahui aku adalah orang yang paling banyak hartanya. Kalau begitu katakanlah tentang dia kata-kata yang akan kau sampaikan kepada kaummu, bahwa kamu mengingkari dan membenci Muhammad. Walid menjawab, apa yang harus kukatakan? Demi Allah, di antara kamu tidak ada seorang pun yang lebih tahu dariku tentang syair, rojas, dan qasidah, tentang syair-syair jin. Demi Allah, apa yang dikatakan Muhammad itu sedikit pun tidak serupa dengan syair-syair tersebut. Demi Allah, kata-kata diucapkan sungguh manis, bagian atasnya berbuah dan bagian bawahnya mengalirkan air segar. Abu Jahal menimpali karena tidak terima. Demi Allah, kaummu tidak akan senang sampai mengatakan sesuatu tentang dia. Walid menjawab, biarkan aku berpikir sebentar. Maka setelah berpikir ia berkata, ini adalah sihir yang dipelajari, yang mempelajarinya dari orang lain. Dan di antara kemujizan Al-Quran itu bisa melembutkan hati Walid bin Mughirah. Pada waktu itu kan ahli syair gitu kan, dia sampai kaget gitu ketika dibacakan ayat Al-Quran, kok indah banget, kok tenang banget ketika mendengarkan ayat Al-Quran ini gitu. Karena kemujizan Al-Quran ini kalau dilihat dari aspek bahasa ada dua. Yang pertama dilihat nada dan legamnya. Jadi yang pertama nada. Al-Quran mempunyai simfoni yang tidak ada taranya, di mana setiap nada-nadanya bisa menggerakkan manusia untuk menangis dan bersuka cita. Hal ini disebabkan oleh huruf-huruf dari kata lain yang dipelihara, yang dipilih melahirkan keselarasan bunyi. Yang kedua singkat dan padat. Al-Quran itu tidak bertele-tele. Al-Quran itu singkat, padat, jelas, dan bahasanya sangat indah. Yang ketiga, keseimbangan antara jumlah bilangan, kata, dan antonimnya. Jadi kalau di Al-Quran itu jelas antara jumlah kata dan antonimnya. Ada lafaz al-hayyu, ada lafaz al-maut, masing-masing sebanyak 145 kali. Ada an-naf'u, ada al-mudhara, masing-masing sebanyak 50 kali.
Ada al-har, ada al-barad, masing-masing sebanyak 4 kali. Yang keempat, keseimbangan jumlah kata dengan sinonim. Yang tadi antonim, yang ini sinonim. Ada al-aql dan an-nur, akal dan cahaya masing-masing sebanyak 49. Al-jahr dan alaniyah masing-masing sebanyak 16 kali. Insyaallah. Yang kelima, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. Al-infaq dan ar-ridho. Infak dan ridho masing-masing sebanyak diulang 73 kali. Al-bahal dan al-hasyroh, ya, fakir atau kikir, kekikiran, itu menyebabkan penyesalan masing-masing 12 kali. Al-kafirun, orang-orang kafir, dan an-nar, neraka, masing-masing diulang 154 kali. Selanjutnya, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dan penyebabnya. Assalam, kedamaian atau ibadat kebajikan sebanyak 60 kali. Keseimbangan khusus seperti kata al-yaum dalam bentuk tunggal jumlah 365 kali sebanyak hari-hari dalam setahun. Sedangkan kata hari yang menunjukkan kepada jamak ayam pada keseluruhannya hanya 30 jumlah hari-hari dalam sebulan. Masya Allah. Jadi sungguh indah sekali ya. Apa namanya? Ijazul Quran ini karena banyak mengandung aspek. Yang pertama, aspek bahasa itu sudah sangat luas. Apalagi kita melangkah ke aspek-aspek yang lain seperti itu kan. Nah, mungkin ini dari saya penjelasan sedikit ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.